Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan Sin, ruang bincang yang menghubungkan hati dan pikiran dalam cahaya iman. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi podcast, perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya ada, Saya Sigit Adi Putera. dan di samping kiri saya ada. Dan saya Muhammad Erdi. Saya sendiri, Najwa Saiba Amalia sebagai moderator. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, namun sering kita lupakan, yaitu apa? Islam dan mental health, ketenangan jiwa dalam cahaya iman. Nah, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern ini, kesehatan mental menjadi isu yang sangat penting dan tidak bisa kita abaikan. Islam hadir dengan membawa banyak solusi. Jadi di sini kita duduk dan menggali ilmu untuk menjaga kesehatan mental dalam bingkai iman. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesehatan seseorang yang berkaitan dengan psikologis, terus emosional maupun sosial. Nah, kesehatan mental mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasakan, berperilaku yang mana biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara menghadapi stres yang berhubungan dengan orang lain maupun membuat keputusan. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama nih, untuk Mas Sigit. Ada nggak apa sih pentingnya kesehatan mental dalam Islam, dan bagaimana Islam dapat menjadi solusi dalam kesehatan mental itu sendiri? Oke, baik. Kesehatan mental dalam Islam itu menjadi perhatian yang sangat penting. Karena Islam itu sangat memperhatikan keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental dalam Islam itu sama seperti yang dikatakan Pak Najwa tadi. Bagaimana cara kita mengelola emosi, mengelola pikiran secara baik, dan bagaimana cara kita untuk beradaptasi di lingkungan. Nah, dalam Islam, kesehatan mental itu ada beberapa pandangan. Yang pertama itu, Islam memandang manusia itu sebagai makhluk utuh. Nah, terdiri dari dimensi fisik, spiritual, dan sosial. Jadi kesehatan mental merupakan bagian integral dan dari kesejahteraan keseluruhan badan manusia. Dan yang kedua yaitu dalam Islam, hati merupakan pusat dari segala perasaan, pusat dari segala pikiran. Jadi itulah mengapa kita harus menjaga kebersihan hati. Jika hati kita kotor, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita pun akan menjadi kotor juga. Jika hati kotor, pikiran kotor, maka dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari itu akan menjadi tidak teratur. Kalau dalam bahasa Jawa itu semruwet, kehidupannya akan semruwet karena pikirannya pun terganggu, hatinya pun kacau. Jadi itulah mengapa kita harus menjaga kejerihan hati, kejerihan pikiran. Dan jika hati dan pikiran itu tidak sehat, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, teman-teman dan bisa melihat bahwa kesehatan fisik atau penyebab dari rata-rata penyakit yang dialami manusia itu awal dari pikiran dan terganggu pikiran yang tidak sehat. Nah, yang terakhir yaitu Islam itu menekankan pentingnya hubungan sosial yang positif. Dalam Al-Quran pun kesehatan mental juga disinggung dalam surat Al-Rod ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itulah mengapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan mental. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengingat Allah. Dan Allah itu bisa dengan banyak cara. Yang pertama itu bertawakal, berserah diri, berpasrah kepada Allah. Kita hanya mengikuti arusnya saja, mengikuti arus itu. Kedua, kita bisa berpikir, kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan kita itu harus menghindari atau menjauhi perilaku yang negatif, seperti meminum minuman alkohol dan masih banyak lagi. Dan yang terpenting itu kita harus selalu berdoa dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke. Berarti aku ngeblank nih. Udah, langsung aja ke RD aja ya. Ini dekat. Untuk Mas Erdi, apa sih tantangan kesehatan mental itu sendiri? Tantangan kesehatan mental di zaman sekarang ya, atau khususnya bagi kita kaum muda atau Gen Z. Ya. Di sini saya cuma mengambilkan dua tantangan yang sering kita alami pada masa-masa sekarang atau masa di bangku kuliah juga, masa muda. Yang pertama itu tantangan itu muncul dari sosial media. Karena kita lihat banyak kaum muda atau Gen Z pada zaman sekarang itu mengikuti hidup atau standar hidupnya itu dari sosial media. Seperti realitasnya itu nggak mungkin gitu. Soalnya kita lihat kita scroll TikTok nih, lihat kehidupan orang yang di TikTok itu yang udah sukses, yang udah punya mobil, yang masih 20 tahun udah jadi miliarder atau udah punya 1 M. Nah, sekarang kita itu sering menghayal gitu. Bahkan kita udah merancang nanti ini. Padahal kan itu enggak realistas di kehidupan kita. Nah, itu sering dengan tantangan dari sosial media tersebut, kita itu sering cemas, terus sering kayak tidak percaya diri kepada diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua itu tuntutan studi, tuntutan kita sebagai mahasiswa. Nah, biasanya tuntutan ini sering muncul ketika ketika ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Kenapa? Karena mahasiswa yang satu orang mahasiswa itu didatangkan tugas yang bertumpuk-tumpuk. Kadang 10 mata kuliah, dan semuanya tugas, ada video, jurnal, terus artikel dan lain-lain. Nah, di situ tantangan studi itu sering muncul. Kenapa? Karena stres dengan banyaknya tugas tersebut. Nah, terus bagaimana sih kita menghadapi tantangan-tantangan dari kesehatan mental tersebut? Ya. Cuman dalam Islam diajarkan satu itu seperti yang dibilang Mas Sigit tadi, yaitu tawakal. Dalam Islam mengajarkan kita untuk bertawakal, itu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa melalui sholat, doa, zikir dan lain-lain. Karena kan pada saat kita belajar mata kuliah falsafah Al-Quran, di situ juga dijelaskan oleh Pak Agus. Pak Agus menjelaskan bahwa di dalam kitab falsafah itu dijelaskan apapun yang terjadi hari ini ya memang itu yang harus terjadi gitu. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sih Mbak, kurang lebihnya begitu tantangannya. Baik, banyak ya mulai dari pentingnya kesehatan mental itu sendiri, terus bagaimana Islam menjadi solusi, dan apa sih tantangannya dalam kesehatan mental. Ya, tantangan dengan kesehatan mental banyak sekali. Kalau kita jelaskan semuanya sekarang sejam ini. Iya, bisa berhari-hari ya. Nah, ya sikap kita sebagai mahasiswa ya memang kita ikuti alurnya saja. Tawakal. Ya. Ada tugas kerjain.
sambil mengeluh-mengeluh sedikit ya apa-apa. Mungkin nanti bisa para dosen bisa memperhatikan tentang dalam pemberian tugas ini. Bisa jangan terlalu banyak atau jangan terlalu membebani mahasiswa. Karena satu dosen fokus satu mata kuliah, Nah, satu mahasiswa fokus 10 mata kuliah. Betul dan itu. kalau misalkan mahasiswa itu misalkan disuruh membuat video semua kan, Berat ya. berat. Semoga kita terhindar dari kesehatan mental. Semoga kita gak sering stres mikirkan ujian. Intinya jangan dipikirkan teman-teman, kerjakan saja. Betul sekali. Baik, sekian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.